Tadi nomor 9. Di nomor 9 ini kita mengeluarkan faktur kepada Chancor sebesar 8.500.000. Di sini berarti kan kita mengeluarkan faktur, artinya kita melakukan penjualan kredit. Kalau di jurnal khusus, kita masukkan ke jurnal penjualan. Ini nama customer-nya kita tulis Chancor. Debitnya itu adalah piutang dagang account receivable sebesar 8.500.000. Salesnya itu piutang dagang, kreditnya itu adalah penjualan atau sales bahasa Inggrisnya. Berarti 8.500.000. Nah, kayak gini. Kalau buat jurnal biasa sudah kayak biasa, apa namanya? Piutang Receivable dagang ke sales. ya, receivable sama sales. Oke. Itu tanggal 10 kita mengeluarkan cek nomor 612 sebesar kepada Haris sebagai pembayaran faktur dikurangi potongan 1%. Nah, kalau yang tadi tidak hati potongan ini kayaknya terpotong. Yang tulisan yang tadi. Tidak tahu berapa persen. Nah, sebentar ya. Di sini kan kita harus ngamati benar-benar ya. Di sini kan kita menerima cek. Ini di tanggal 6 itu kita diterima cek, tapi di tanggal 10 itu dikeluarkan cek. Nah, jangan keliru. Bukan berarti di tanggal 6 sama 10 ini itu jurnalnya sama, bukan. Tapi kalau dia beda beda kata ya sudah beda juga soalnya. Tapi dari cara penulisan transaksinya hampir sama. Di sini di tanggal 10 kita mengeluarkan cek. Artinya kita membayar cek. Tapi di tanggal 6 kita menerima cek. Artinya kita menerima uang. Di tanggal 10 berarti kita membayar hutang itu. Membayar hutang lewat cek sebesar 9.405.000 kepada Haris. Karena di sini kita membayar utang, berarti kita menggunakan cash out journal atau jurnal pengeluaran kas. Karena kan kita bayar utang pakai kas kan. Kita tulis tanggal 10. Account debitnya itu nama nama suppliernya itu Haris Ins. Debitnya kita melunasi utang dagang kan. Utang dagang totalnya ini sebagai pembayaran faktur ini sebesar 9.500.000. 9.500.000. Kemudian kreditnya itu adalah kasnya itu sebesar kita mengeluarkan uang yang dicek tadi 9.405.000. 9.405.000. Sisanya itu adalah potongan pembelian atau ini potongan diskon pembelian lah, ini potongan 1%. Kalau 1% berarti bener lah ya, 1% berarti 95.000 dipotongnya. Nah, di sini kita tulis karena kan di potongan pembelian di sini tidak HT untuk jurnal khusus yang pengeluaran kas. Kita tulisnya itu ACC number ini nomor akun. Nah, tulisnya di account name ini kita tulis purchase discount. Purchase discount. Account name-nya. Jumlahnya
amount ini jumlah, kurangi by 9.500.000 dikurangi dengan 9.405.095. Oke. Jadi kalau buat jurnal umum biasa, debitnya itu adalah account payable debit, kemudian kreditnya itu adalah cash in bank 9.405.000 sama kreditnya lagi purchase discount atau diskon pembelian kredit 95.000. Paham nggak? Jadi utang dagang, kemudian kas sama si potongan pembelian. Potongan pembelian ini kredit. Oke, paham nggak? Kalau buat jurnal biasa kayak gini, jurnal khusus kayak gini, debit di sini, kreditnya di sini. Ada yang ditanyai? Enggak. Lanjut lagi di tanggal 10. 10 sikapnya kita menerima cek dari Sarina Manufacturing sebagai pelunasan faktur dikurangi potongan. Oke, kayak tadi, kayak yang tanggal 6, kita menerima kas, masuk ke cash in journal. Cash in, intinya cash in, berarti kas masuk. Di tanggal 10, itu siapa sih namanya? Sarina Manufacturing. Sarina Manufacturing. Terus cash in bank-nya 9.702, kasnya kredit 9.702, kemudian potongan penjualannya itu debit juga sebesar kita tulis dulu ya, kreditnya tadi 9.800. Account receivable, piutang. Sales discount-nya ini dikurangi dengan ini 98.000 gitu. Jadi debitnya kas sama sales diskon, kreditnya adalah piutang dagang gitu. Kemudian di tanggal 10 yang kedua kita mengeluarkan cek kepada Bonar sebagai pembayaran sebuah faktur tanpa potongan. Jadi tidak ada potongan, langsung aja. Kalau kita bayar tidak ada potongan, berarti utang dagang kita debit, kreditnya itu adalah kas. Nah, kita mengeluarkan uang, masuk ke cash out journal, pengeluaran kas. Di tanggal 10 juga, namanya itu siapa? Bonar Bonar terus apa namanya? Debitnya itu adalah utang dagang sebesar 2.120. Debit utang dagang, kreditnya adalah kas 2.120. Gitu. Kalau buat jurnal biasa mudah lah ya, sesuaiin aja. Terus tanggal 11 kita dikeluarkan faktur lagi. Ya, kita mengeluarkan faktur bukan cek. Mengeluarkan faktur artinya penjualan tunai kredit. Faktur kepada Yeni Corporation. Ini enggak ada itu namanya. Penjualan kredit sales journal masuk ke sales journal atau jurnal penjualan di tanggal 11 Yeni Corporation. Yeni Corp. Piutang dagangnya berapa? 3.120. Piutang dagang debit, kemudian kreditnya itu adalah penjualan 3.120. Buat jurnal biasa mudah lah. Piutang dagang debit, kreditnya sales. Terus di tanggal 11
Bentar ya, ngangkat jemuran dulu. Oke, Kak. Oke, lanjut. Di tanggal 11. Oke, benar. Lanjut lagi di tanggal 11 lagi, kita mengeluarkan cek 700. Nah, 700 berapa ini? Nggak tahu lah. 705 kayaknya tuh. 705 kepada Perlak sebagai pembayaran utang tanpa potongan. Oke, berarti kita masuk ke pengeluaran kas karena kita membayar menggunakan cek kan di tanggal 11. Terus si namanya tadi Perlak Corp. Perlak Corp. Terus berapa? 705. 705.000 debit account payable utang dagang pada kas lah intinya. 705. Account payable debit, cash in banknya kredit 705. Terus di tanggal 12 kita menerima cek sebesar sekian dari Wiwin sebagai pembayaran faktur dikurangi potongan. Kita menerima cek. Artinya kita menerima pelunasan piutang dia. Masuk ke menerima kas, jadi masuk ke jurnal penerimaan kas, cash in journal di tanggal 12. Tanggal 12 Wiwin CO. Cash in banknya kita menerima uang 1.683.83. Terus dari debit, cash in bank debit, kemudian kreditnya adalah piutang dagang 1.700.000. Nah, sisanya adalah potongan penjualan atau sales discount. Nah, 17.000. Kalau jurnal biasa berarti cash in banknya debit, sales discount debit, kreditnya account receivable. Gitu. Ikuti yang apa ya, yang kakak kirim itu ada jurnal yang ada di modul. Oke. Di tanggal 12 sudah, kemudian tanggal 13 diberikan nota kredit kepada Unicorp atas barang dagang yang rusak. Kita di sini diberikan, artinya kita mengeluarkan nota kredit. Kita memberi nota kredit kepada Unicorp. Artinya di sini adalah retur penjualan. Karena kita memberikan, bukan menerima. Kalau menerima artinya retur pembelian. Kalau memberikan, retur penjualan. Jadi di soal ini harus banyak-banyak menganalisis karena soalnya dari pojok sampai bawah hampir sama. Unicorp kalau mau lihat Unicorp itu di tanggal 11 ini ya, 11 yang pertama ini dia penjualan kredit. Nah, sudah nyambung kan? Berarti kita di sini retur penjualan di tanggal 13 ini. Retur penjualan kita masukkan ke jurnal umum karena bukan transaksi yang sering terjadi. Jurnal umum di tanggal 13 sih, ya. 13. Karena dia secara kredit, artinya piutang dagang kita itu berkurang. Piutang dagang berkurang posisinya di kredit. Debitnya adalah retur penjualan atau return itu sales return.
return, kemudian kreditnya account receivable. Sales return debit, ya, retur penjualan debit, kreditnya account receivable sebesar 320.000. Oke, paham? Paham. Lanjut lagi ke tanggal 13 dikeluarkan cek kepada Bambang sebagai pembayaran sisa hutang. Oke, berarti kita mengeluarkan kas. Masuk ke cash out journal di tanggal 13. Tanggal 13 ini Bambang CO. Bambang CO. Berapa tadi? Total hutangnya 2.300.000. Berarti debitnya adalah 2.300.000. 2.300.000, kemudian cash in bank sesuai dengan nilai ceknya itu 2.254. 2.254. Sisanya adalah sama kayak tadi, purchase discount. 2.300.000 dikurangi dengan ini. Nah, jadi kalau buat jurnal biasa, account payable-nya debit, utang dagang debit, kasnya itu kredit 2.254, kemudian kreditnya adalah potongan pembelian atau purchase discount 46.000. Oke, untuk di tanggal 16 kita mengeluarkan cek nomor untuk membayar pembelian tunai barang dagang. Nah, di sini kita membeli tunai barang dagang. Jadi kita masuk ke jurnal pengeluaran kas lagi karena kita membelinya secara tunai. Di tanggal 16. Di tanggal 16 namanya itu nggak ada di sini, karena nggak ada kita tulis yang apa namanya, account yang di debit ini kita tulis pembelian tunai. Nah, di sini kita tulisnya adalah purchase. Karena pembelian barang dagang itu kan sering terjadi kalau di perusahaan dagang. Pembelian tunai itu sering terjadi. Jadi kita masukin ke tabel yang memang khusus pembelian. Jangan kalian tulis di sini apa namanya, di account debit tulisnya purchase, jangan. Kayak yang tanggal 2 ini kan beban sewa. Dia bukan transaksi yang sering terjadi. Jadi bukan masuk ke tabel khusus beban sewa, bukan, tapi masuk ke account debit. Nah, karena di sini pembelian tunai, jadi kita buat lagi tabel khusus pembelian gitu. Keterangan account debitnya tulis saja pembelian tunai. Purchase rate itu purchase berarti berapa ini? 2.725. 2.725. Purchase debit, kemudian kreditnya kas. 2.725. Nah, kalau jurnal biasa tulis aja debitnya pembelian, kreditnya kas gitu. Terus lagi yang tanggal 16 kita penjualan tunai dari 2 Januari sampai 15 Januari sebesar 21.520, 21 juta. Berarti kita penjualan tunai masuk ke penerimaan kas karena kan kita menerima kas secara tunai dari penjualan. Masuk ke cash in journal di tanggal 16. 16 itu kita nulisnya penjualan tunai.
karena penjualan tunai. Terus debitnya adalah 21.520. 21.520. Salah. Debit penjualan tunai, kas di debit, kemudian kreditnya adalah sales. Kas pada penjualan. Gitu. Ini kita tambahin lagi tabelnya khusus untuk sales. Khusus untuk sales. Salesnya adalah 21.520. 21.520. Oke. Kasnya debit, kreditnya penjualan untuk tanggal 16. Terus tanggal 17 kita membeli barang secara kredit. Artinya kita masuk ke jurnal pembelian. Pembeliannya secara kredit. Di tanggal 17. Dengan siapa namanya tadi? Bonar Enterprise. Pembeliannya, kita membeli barang dagang kan? Ingat ya, kita harus lihat dulu dia membeli barang dagangan kah atau membeli yang lain. Kalau dia membeli peralatan, jangan kalian tulis masuk ke table purchase, tapi akun yang lain. Kayak di sini kan dia membeli peralatan, equipment, akun yang lain. Kalau barang dagangan, kalian khusus naruhnya itu di tabel purchase atau tabel pembelian. Membeli barang dagangan 7.920. Jurnalnya pembelian kredit. Pembelian kredit. Pembelian debit. Purchase debit. Kreditnya account payable. Kreditnya account payable 7.920. 7.920. Gitu. Pembelian debit, account payable, kredit. Terus di tanggal 18 kita menerima cek sebagai pengganti barang yang dikembalikan yang telah dibeli secara tunai. Oke. Berarti sebelumnya, transaksi sebelumnya ini sudah mungkin di sebelum tanggal transaksi yang awal, yang ini, dia itu udah melakukan retur pembelian yang di tanggal 18 ini. Tapi dia belum menerima kas dari retur pembelian itu. Retur pembeliannya itu kebetulan pembelian tunai. Nah, karena di sini retur pembelian ada juga ya, jadi kita nulisnya itu masuk ke jurnal umum. Jurnalnya itu adalah tadi di tanggal 18. Nah, jurnalnya adalah kas kreditnya adalah bahasa Inggris. Cash in bank, kreditnya adalah purchase return kayak gini. Nah, kas pada retur karena dia returnya itu, ini kan sebagai pengganti barang yang dikembalikan secara tunai. Returnya itu tunai, pembeliannya tunai, jadi dikembalikan sebesar 790.000.
Kemudian tanggal 18 ini target di tanggal 18 lagi kita mengeluarkan cek nomor 617 untuk biaya umum rupa-rupa. Ini sama kayak tadi ya, apa namanya, miscellaneous tadi. Bener gak sih? Nah, ini biaya penjualan sih, bukan biaya umum. Tapi kalau biaya umum rupa-rupa, kakak gak tahu apa namanya, nama itunya, nama akunnya. Nah, ini kali, miscellaneous general expense. Kita lihat nama akunnya dari sini. Kalau yang kakak salah, kalian boleh ganti nanti di situ sesuai soal lah. Baik, Jadi Kak. di tanggal Baik. berapa? Tanggal 18 kalian tulisnya di situ kan mengeluarkan kas, masuk ke cash out journal di tanggal 18. Miscellaneous, tapi di sini general expense sebesar 238.000. Tulisnya di sini di jumlah amount, di jumlah total. Miscellaneous general expense debit, kreditnya cash in bank. Gitu. Account number-nya ya sesuai dengan soal, jangan ngikutin yang ini ya. Tadi kakak lihat ada nomor akunnya. Iya, Kak. Baik. Oke. Lanjut lagi ke tanggal 19. Membeli secara kredit dari Mekar Supplies, yaitu perlengkapan toko, perlengkapan kantor. Kita nulisnya di jurnal pembelian juga. Di tanggal 19. Tanggal 19. Karena dia membeli secara kredit, kita tulis Mekar Supply Ins. Nah, ACC number sesuaiin aja, account name-nya perlengkapan toko berarti store supplies sama office supplies. Account name-nya store supplies, debit, kemudian kemudian office supplies-nya juga debit, baru kreditnya account payable. Office store supplies-nya 248.000. Office supplies-nya 197. Kredit account payable-nya boleh langsung ditambahin, boleh juga enggak kalau di jurnal khusus. Oke. Enggak sih, kalau di jurnal khusus itu dipisah. Tapi kalau di jurnal umum biasa yang kayak kita buat, gabungin aja store supplies debit, office supplies debit, kreditnya adalah account payable atau utang dagang. Terus di tanggal 20 kita mengeluarkan cek untuk membayar biaya iklan. Artinya kita mengeluarkan kas masuk ke cash out journal pada tanggal 20. Nah, tanggal 20. Nah, beban iklan kan nggak ada di sini. Jadi kita tulis di sini juga beban iklannya itu berapa? Advertisement. Ya, Advertising. advertising. Cara. Expense. Debit berapa? Tulisnya di other amount. Nilainya itu 1.850.000. Iya, enggak sih, apa 850. Enggak tahu lah, agak tanya lah dengan Pak Darul ya.
Tulis B 1 juta Baik, Kak. 18.000. Advertising expense, debit, kreditnya kas. Nah, seharusnya masuk di jurnal khusus ini supaya langsung. Terus kita dikeluarkan faktur kepada Sarina. Mengeluarkan faktur artinya faktur penjualan. Kredit. Penjualan kredit masuk ke sales journal di tanggal 23. Tanggal 23 ke siapa? Sarina Manufacturing. Manufacturing piutang dagangnya debit 8.172. Debit, kreditnya adalah sales. Piutang pada penjualan. Nah, terus lagi di tanggal 24 membeli secara kredit barang dagangan dan perlengkapan toko. Masuk ke jurnal pembelian, purchase journal, karena dia kredit pada tanggal 24. Terus si pembelinya namanya Haris Ins. Nah, oh iya ada ini. Purchase-nya barang dagangannya itu 5.172. Dipisahin ya, 5.172. Pembeliannya itu adalah pembelian debit, purchase debit, kemudian ada lagi debitnya itu perlengkapan toko, store supplies. Store supplies-nya debit juga. Nilainya adalah 292.000. Debit. Kreditnya tambahin. Kreditnya adalah utang dagang. Jadi kalau jurnal biasa itu pembelian debit, store supplies debit, kreditnya adalah utang dagang gitu. Terus di tanggal 25 kita mengeluarkan faktur lagi, berarti masuk ke sales journal, faktur penjualan kita mengeluarkan kepada Chanchok. Tanggal 25 Chanchok, receivable-nya 4.650. Piutang dagang debit, kreditnya penjualan. Kredit receivable pada sales. Terus tanggal 25 lagi diterima cek. Kita menerima cek. Berarti kita menerima uang dari Printo Corp sebagai pembayaran fakturnya tanpa potongan. Artinya dia masuk ke jurnal penerimaan kas karena kita menerima cek kan di situ. Di tanggal 25 Printo Corp juga cashnya itu adalah kasnya debit, kreditnya adalah utang dagang. 2.800.000 kas. Kasnya debit. 2.800.000, kreditnya piutang dagang juga 2.800.000. Nah, gitu. Jadi kas pada piutang. Wait. Diterima cek. Oke, benar. Kas pada piutang. Kita menerima cek dari Printocop dari faktur. Artinya kas pada piutang. Dia melunasi piutang. Piutangnya dikredit.
Terus di tanggal 26 kita mengeluarkan cek. Nah, di sini kita mengeluarkan kepada Wawan untuk pembayaran faktur tanggal 3 Januari tanpa potongan. Kita lihat tanggal 3 Januari. Oke, dia bayarnya 11 juta, dia utangnya 11 juta 100. Terus di tanggal 26 ini, oke benar. Nggak ada potongan. Jadi karena di sini kita tulisannya mengeluarkan cek, berarti kita membayar kas. Kasnya keluar di tanggal 26 tadi. Tanggal 26 tadi. Namanya kita tulis nama yang nama supplier ini Wawan tulis B Wawan CO. Oke. Wawan CO. Mengeluarkan berarti utang dagang kita berkurang, utang dagang debit, kreditnya kas 11 juta 100. Account payable debit, kreditnya cash in bank 11 juta 100. Nah, gitu. Utang dagang debit, kredit, kas. Sesuaiin BAG. Terus sudah. Ada yang nak ditanya tidak dari sepanjang ini? Kalau ada katik, kita lanjut. Lanjut aja, Kak. Oke. Lanjut lagi di tanggal 27 kita dikeluarkan cek sebesar 3.500.000 untuk keperluan pribadi, artinya prefer. Jadi di tanggal 27 kita masuk ke jurnal pengeluaran kas. Jurnal pengeluaran kas itu berapa ya tadi? Kita tulisnya jangan, ini kan untuk keperluan pribadi ya. Jadi kita tulisnya jangan nama Muhammad Badarudin ini, jangan. Tapi kalian tulisnya itu adalah prefer. Jangan mentang-mentang ada nama, kalian tulis nama. Jangan, nanti ditanyain, nanti kan ada buku kas piutang. Buku piutang. Di situ kan yang ada nama-nama ini nanti dimasukin ke buku utang. Jadi si Baharudin tadi kan sepemilik. Jadi jangan kalian tulis nama, tapi nulis keterangannya itu apa, prefer gitu. Nah, debitnya itu adalah kayak biasa prefer pada kas. Nah, di sini prefer, account number-nya, nomor akun, prefernya itu sebesar 3.500.000. Debit, prefer debit, kreditnya adalah kas 3.500.000. Nah, gitu. Terus di tanggal 30 kita mengeluarkan cek lagi untuk gaji bulanan, yaitu gaji penjualan, gaji bagian kantor. Nah, ini dipisah. Nggak tahu namanya apa, gaji penjualan. Ini gaji penjualan, sales salary. Terus ini gaji kantor, office salary. Jadi beda. Sales salary sama office salary. Di tanggal 30 kita tulis di pengeluaran kas juga karena kita mengeluarkan cek gitu.